Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melakukan update market crypto teman-teman ya. Karena ada beberapa news besar teman-teman yang terjadi di dalam market. Bahkan Bitcoin sempat di area 105.000 juga. Ya, saat ini sedikit mengalami pullback. Jadi saya akan recap setiap berita yang ada. Kalau misalnya teman-teman miss out, kalian bisa cek video saya sebelumnya. Namun beritanya ini cukup baru kemarin teman-teman. Dan kita akan lihat juga price action selanjutnya untuk Bitcoin bagaimana nih. Karena sepertinya Bitcoinnya udah sedikit cenderung melemah gitu ya. Jadi kita akan coba lihat secara analisanya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan ya, kita langsung masuk ke dalam intronya mungkin terlebih dahulu ya. Oke. Ya, untuk market crypto teman-teman ya, dimana kita bisa lihat saat ini Bitcoin sedikit mengalami penurunan. Namun kalau saya perhatikan untuk altcoins generally rata-rata mungkin bisa dikatakan masih cukup bertahan teman-teman ya dalam beberapa jam terakhir. Walaupun kalau kita lihat dari saat ini ada sedikit pullback untuk beberapa altcoins gitu ya, tapi rata-rata sebenarnya masih cukup strong kalau misalnya kalian perhatikan beberapa price actions dari altcoin sendiri. Dan Fear and Greed Index pun saat ini kita di area greed, di area 70, belum sampai area extreme greed. Ya, namun ya saya sudah tekankan dalam beberapa video terakhir, di mana sebenarnya area ini area yang sebenarnya cukup menarik untuk take profit. Kalau beli kurang begitu baik, namun kita lihat saat ini Bitcoin udah pullback, ada possibility untuk mencari buy area. Nah, kita bahas dulu mengenai berita-berita besar yang terjadi gitu ya. Mungkin kalian udah tahu, mungkin kalian udah lihat juga di sosial media bahwa trade deals yang terjadi di weekend kemarin yang saya sempat bahas di video ini teman-teman, itu sudah terjadi. Bahkan sebenarnya ini sangat-sangat good news karena Amerika dan China ya, mereka sama-sama menurunkan tarifnya gitu ya. Kalau kita lihat dari sini, US cut tarif untuk China itu dari 145% jadinya 30%. Ya, China juga dari 125 ke 10% ya. Selama berapa hari? Selama 90 hari atau ya plus minus 3 bulan lah kira-kira. Jadi saat ini cukup provide certainty sementara ya, kejelasan di dalam market. Makanya kalau kita lihat market saham Amerika secara khususnya mengalami rebound yang cukup besar kemarin. Ya, hari ini bagaimana? Hari ini mungkin akan tetap continue untuk naik. Ya, tapi overall sebenarnya ini good news. Tapi kenapa Bitcoin nggak naik, teman-teman ya? Salah satunya sebenarnya ini saya sudah cukup tekankan ya, apalagi di dalam private community saya, bahwa news seperti ini udah tergolong cukup price in, teman-teman ya. Kenapa? Karena kalian bisa lihat bahwa Bitcoin ya udah mengalami kenaikan cukup signifikan dari area 70.000 sampai saat ini 105 ribuan gitu ya. Namun secara khusus yang saya mau bahas adalah kenaikan Bitcoin kemarin waktu dari area kisaran 95 ribuan sampai area 100 ini di fuel atau isi bensinnya istilahnya yang mengalami kenaikan ini karena trade deals ini gitu. Jadi setiap berita yang keluar kemungkinan itu udah sell the news event istilahnya ya. Sell the news event apakah terjadi? Ya, technically terjadi sebenarnya ya, karena Bitcoinnya mengalami penurunan kisaran 4%. Namun kita bisa katakan sebenarnya Bitcoin secara market structure-nya masih hold juga teman-teman. Nanti saya akan bahas lebih detail di teknikalnya aja ya. Ya, jadi overall sebenarnya itu. Jadi saat ini market sedikit cool down ya. Ini indikasi yang sebenarnya cukup positif kalau menurut saya untuk market. Karena kalau misalnya kita langsung naik aja terus gitu ya, pumpnya nggak terlalu long lasting juga gitu. Dan ini juga memberikan kesempatan untuk teman-teman yang let's say yang belum beli gitu ya, istilahnya untuk Bitcoin. Karena kalau kalian beli, kalian misalnya ngikutin video saya udah sempat bahas kalau di bawah 80.000 let's say beli teman-teman ya. Ini ya kalian udah up mungkin kisaran 33%, 35% di Bitcoin kalian. Altcoin ya lebih besar lagi technically ya. Nah, ini salah satu gambaran teman-teman ya, bahwa market itu selalu ada dua sisi ya. Kalian mungkin familiar dengan namanya Wall Street Psychology Cheat Sheet gitu ya teman-teman. Ini grafik Bitcoin ya. Kalian bisa lihat, oh apakah saat ini kita udah di area top dan saat ini kita akan mulai mengalami penurunan. Ya technically bisa aja karena Bitcoin belum mengalami breakout. Tapi di satu sisi juga banyak orang yang melihat bahwa wah ini kita akan mengalami one last leg up, mulai menaik lagi nih. Dan ini akan membuat market mulai FOMO kembali gitu. Itu juga bisa gitu ya.
Ya, kalau kalian cuma purely lihat dari secara technical perspektif ya, tapi kalian harus lihat dari mungkin dari makroekonominya bagaimana, keadaan ekonomi, sentimen market, apa yang membuat Bitcoin mengalami kenaikan. Kalau kalian ngerti semua, kalian akan melihat gitu ya, kondisi sebenarnya saat ini seperti apa. Kalau saya pribadi melihatnya ini sebenarnya seperti bukan seperti ini sih. Saya mau bilang bullish teman-teman, tapi saya nggak membuat kalian semua FOMO istilahnya. Wah, ini artinya kita akan naik gitu ya. Karena mungkin kalau saya lihat target saya mungkin Bitcoin ya di kisaran 120 ribuan. Ya, which is kalau secara upside pun saat ini udah nggak terlalu menarik mungkin buat sebagian dari teman-teman semua. Kisaran 17%-an gitu ya. Tapi overall artinya, bahkan kalau Bitcoin ke 120 ribuan aja, itu udah membuat all time high baru. Dan harusnya altcoins bisa performing juga. Ya. Nah, kita akan bahas news yang terbaru, yaitu adalah CPI, teman-teman ya. Karena baru aja diumumkan Consumer Price Index atau inflasi dari Amerika sendiri. Dan hasilnya cukup unexpected, yaitu adalah forecast-nya kisaran 2,4%, teman-teman. Tapi ternyata CPI-nya atau inflasinya itu di bawah prediksi ya, di bawah estimasi 2,3% ya, jadi turun sekitar 0,1% dari forecast-nya atau dari prediksinya. Hal ini sebenarnya berdampak positif terhadap ekonomi Amerika, artinya ekonomi Amerika saat ini masih cukup bagus, masih cukup strong dengan inflasi yang rendah. Bahkan target 2% bentar lagi kemungkinan akan tercapai ya, karena The Fed itu ada target. Kalau kalian flashback selama beberapa bulan lalu, yaitu adalah 2%, lalu kita akan mulai cutting rates. 2% lalu kita mulai cutting rates. Namun, gitu ya, ini data yang bagus, teman-teman, ya. Tapi di ekonomi sekarang, in this economy, istilahnya ya, good data belum tentu menjadi good price action juga. Makanya kita bisa lihat Bitcoin, technically, dalam 1 jam terakhir, ya, atau dalam ya beberapa jam terakhir lah, karena data CPI core tuh kisaran jam 7.30 cenderung mengalami penurunan gitu ya. Dan data bagusnya pun nggak membuat market mulai mengalami kenaikan juga untuk CPI. Kenapa? Karena yang orang lihat sekarang itu berfokus terhadap The Fed ya. Fed-nya mau gimana? Apakah The Fed mau cut suku bunga atau enggak? Dengan hasil CPI yang terakhir, yang terbaru teman-teman ya, dimana kita technically mengalami penurunan ya, dari inflasi false sampai 2,3% turun. Hal ini memperbesar peluang The Fed untuk tidak cut suku bunga at least di kuartal 2 gitu ya. Kalian bisa lihat di sini, di bulan Juni nanti FOMC-nya 91% orang udah bilang bahwa kemungkinan The Fed nggak akan cut rates. Ya, peluang dia untuk potong suku bunga hanya 8%. Minggu lalu pada saat saya buat FOMC di sini masih kisaran 20% ya. Waktu saya live itu 30%. Ya, jadi makin lama makin kecil. Ya. Juli juga mengalami penurunan ya. Jadi hanya tersisa mungkin ya kisaran 38%, bahkan nggak nyampe 40% kemungkinan cut suku bunga. Banyak orang yang memprediksi mulai cut bahkan di September dan di Oktober. Itu udah cukup lama ya, kuartal 3 atau kuartal 4 gitu. Terlebih lagi sebenarnya The Fed yang mengambil keputusan yang mereka mau wait and see dulu, mereka mau lihat dampaknya dari tarif sendiri ya, karena kan tarif ya secara logika memang bisa meningkatkan inflasi gitu. Jadi itu salah satu yang banyak orang pikirkan ya. Nah, kira-kira seperti itu overall outlook untuk market ya. Namun sekarang kita lihat secara harganya teman-teman. Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan di tangan teman-teman. Namun saya udah lihat pada saat kondisi market seperti ini, kalau kalian lihat Bitcoinnya sendiri teman-teman di time frame 4 jam ataupun di time frame 1 jam ya, udah terlihat seperti ada bearish divergence. Bahkan kalau misalnya kalian kasih indikator relative strength index gitu ya, RSI keluar gitu ya, dimana harganya masih tetap naik gitu ya, harganya naik, tapi secara RSI indikator ini turun. Jadi momentumnya bisa dikatakan slowing down, momentum slowing down. Technically dia bagus, tapi ini indikasi juga bearish divergence. Lalu banyak orang yang mulai berspekulasi juga di area kisaran ini. Istilahnya, wah, what if kalau misalnya good news terjadi, market bisa mengalami pump. Namun hasilnya yes, market pump yang naik kisaran 1%, tapi belum bisa dikatakan breakout ya. Dan saat ini Bitcoin sebenarnya retesting. Kalau saya ambil garis Fibonacci dari area 93.000, technically kita retesting area key level, yaitu kisaran 100 ribuan golden pocket secara short term ya teman-teman. Di kisaran 100.000 kemarin gitu ya, 101 ribuan.
lalu mulai mengalami kenaikan lagi, dan saat ini kita lagi sedikit mengalami penurunan. Dan overall sebenarnya area ini area support yang cukup kuat, teman-teman. Namun kalau saya prediksi ketika area ini ternyata turun, ya, yang terjadi adalah kita akan kemungkinan bisa testing area 97 ribuan, ya. Ini sebenarnya area yang mungkin saya akan lebih tertarik, ya, untuk ya beli Bitcoin boleh atau beli beberapa altcoins kalau lihat kondisi seperti ini, ya, karena altcoins mungkin akan kembali lagi, ya. Kira-kira itu untuk Bitcoin simpelnya, ya. Jadi kalau ditanya apakah long menarik saat ini, enggak juga. Beli Bitcoin enggak terlalu menarik juga. Kalau menurut saya, ya, kembali lagi disclaimer on and do your own research, ya. Ini saya hanya melakukan analisa dan hal-hal yang saya lakukan juga, teman-teman, ya. Lalu kalau kita lihat Bitcoin dominance, ya, Bitcoin dominance mulai trending down. Makanya menurut saya lebih suka mungkin melihat beberapa altcoins yang mulai start to outperform. Gak terkecuali sebenarnya Ethereum juga mulai mengalami kenaikan yang bagus sekali, ya. Beberapa altcoins memang udah di area kisaran resistance-nya, teman-teman. Tapi kalau kita lihat Ethereum sendiri, terlihat dia cukup strong kenaikannya. Udah hit area istilah take profit saya juga di kisaran area 2600 untuk yang pertama. Jadi udah naik kisaran berapa persen tuh? 70-an%. Ya, tapi kalau kita lihat momentum seperti ini, ya mungkin ada possibility buat testing area 2800, ya. Kalau misalnya kita lihat dari Ethereum sendiri, karena bahkan dari area resistance-nya sendiri ditembus sama Ethereum, gitu. Jadi overall sebenarnya ini cukup bullish untuk altcoin secara khususnya, teman-teman. Kalau saya perhatikan untuk Bitcoin-nya, ya Bitcoin mungkin konsolidasi, dan itu sebenarnya akan lebih menarik untuk beberapa altcoins. Ya mungkin nanti dalam beberapa video ke depan saya akan coba lihat apakah kita bisa buat video mengenai altcoins, teman-teman. Ya, tapi Bitcoin dominance sudah start to go down. Ya, kalau misalnya dia testing trendline ini sendiri, ya ini akan cukup menarik juga, ya. Tapi menurut saya akan sedikit susah kan untuk misalnya let's say di sini kalau kalian zoom out, ya, karena di sini saya ada tulisan breakdown sama dengan alt season, ya. Sebelumnya saya memang melihat bahwa potensi kita kalau breakdown kita alt season. Tapi ya setelah kita ngelihat dari awal tahun Bitcoin mengalami kenaikan, saya mempunyai view di mana ya Bitcoin is the only one lah, gitu ya. Altcoins strong, tapi ya untuk altcoins turun kembali ke bawah, mungkin saya nggak melihat hal itu terjadi, gitu. Jadi technically alt season menurut saya lebih ke arah short term doang. Kemungkinan mungkin penurunan seperti ini aja, altcoins sudah mulai pumping, nggak harus sampai dia breakdown ke bawah, gitu ya. Tapi apakah itu altcoin season? Enggak juga. Mungkin mini season lah, dimana rata-rata altcoins mulai mengalami kenaikan. Tapi saya berani cukup yakin bahwa nggak semua altcoins akan menembus all time high-nya. Jadi memang kalian harus benar-benar pilih-pilih altcoin mana yang sebenarnya masih berpotensi, altcoins mana yang nggak berpotensi, ya. Bahkan beberapa meme coin aja udah mulai naik kembali, ya. Jadi overall sebenarnya itu aja, teman-teman, short video dari saya untuk market update aja untuk di minggu ini, biar kalian ada awareness dan kira-kira menemukan plan untuk melihat market dalam beberapa hari ke depan, ya. Itu aja. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk share videonya, teman-teman, likes, dan ya, thank you all for watching and see you in the next video. Bye bye.